Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rindu Danini Sasri dari NIM C24012210051. Aku datang dari kelompok 5B dan pada hari ini aku ingin membuat video micro teaching mengenai dua materi nih teman-teman yang hari ini kita pelajari bersama. Yaitu yang pertama adalah laju pengosongan lambung dan yang kedua adalah pencernaan. Masuk nih teman-teman ke materi yang pertama mengenai laju pengosongan lambung. Sebenarnya teman-teman udah tahu belum nih laju pengosongan lambung ini sebenarnya apa sih? Laju pengosongan lambung adalah lama waktu yang diperlukan atau kecepatan untuk mengosongkan isi lambung. Nah, untuk ini sendiri waktu yang dibutuhkan untuk bagaimana makanan itu bisa dari lambung dibutuhkan berapa lama sih waktunya sampai ke proses pencernaannya itu berakhir seperti itu teman-teman. Nah, laju pengosongan lambung ini buat apa sih kita pelajari atau buat apa sih kita ukur dan kita hitung mengenai perhitungan ya, yaitu karena laju pengosongan lambung ini bisa menjadi sebuah tolak ukur nih teman-teman. Tolak ukur buat apa? Tolak ukur untuk pemberian pakannya supaya dapat meningkatkan keefektifan dalam pemberian pemanfaatan pakan. Nah, teman-teman, laju pengosongan lambung ini punya beberapa aspek nih, beberapa aspek yang akhirnya mempengaruhi dari laju pengosongan lambung. Ada berapa aja sih aspeknya? Nih, ada 5 menurut jurnal, yaitu yang pertama ada suhu, salinitas, ukuran partikel makanan, nutrisi makanan, dan juga DO atau oksigen yang terlarut. Nah, ada faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi penurunan bobot isi lambung teman-teman, yaitu pertama adalah penurunan kadar air, kemudian yang kedua adalah perubahan fisiologis, dan yang ketiga adalah kualitas pakan yang dikonsumsi. Jadi gimana nutrisi itu terkandung di dalam sebuah pakan akan sangat mempengaruhi dari proses pencernaan itu sendiri. Nah, balik lagi nih tentang faktor-faktor yang mempengaruhi itu kan tadi ada banyak tuh ya. Ada suhu, ada salinitas, dan lain sebagainya. Aku mau ngulik satu nih teman-teman, khususnya untuk suhu. Jadi untuk suhu sendiri ini bisa sangat berpengaruh karena apabila suhunya itu kurang sesuai, akhirnya proses metabolisme itu tidak dapat berjalan dengan lancar sehingga bisa mempengaruhi dari proses pengosongan laju makanan. Nah, bobot material isi lambung akan tinggi itu kenapa sih teman-teman? Ketika kondisi pemberian pakan sehingga nilai ISC-nya juga tinggi dan menyebabkan makanan yang dicerna akan berpindah ke usus. Nah, bobot material dari isi lambung akan berkurang dan menyebabkan penurunan nilai ISC tersebut teman-teman. Nah, bobot lambung itu sendiri tidak berubah secara signifikan dalam jangka yang pendek. Jadi dia tidak ada perubahan nih teman-teman yang terlalu signifikan ketika sedang di masa jangka yang pendek gitu. Nah, sehingga perubahan nilai ISC itu lebih banyak mencerminkan dari perubahan bobot material daripada isi lambung itu sendiri. Jadi kandungan yang ada di dalam lambung tersebut. Nah, laju cerna atau dan juga laju pengosongan lambung ini sangat dipengaruhi oleh suatu spesies ini sangat berkorelasi dengan bagaimana suhu lingkungan tersebut gitu atau laju metabolisme proses yang menghasilkan energi gitu. Jadi metabolisme dan laju pengosongan lambung adalah dua hal yang tidak bisa terpisahkan teman-teman. Oleh sebab itu, laju metabolisme ini sendiri sangat dipengaruhi oleh kondisi daripada lingkungan tempat di mana biota itu hidup atau habitat dari biota tersebut. Misalnya pada ikan kakap yang memiliki ukuran badan dan kondisi suhu air pemeliharaan yang relatif yaitu sekitar 28 derajat Celcius memiliki laju cerna yang lebih cepat jika dibandingkan dengan jenis kerapu kansir. Oleh sebab itu, spesies itu akan sangat terpengaruh dengan
sih bagaimana suhu itu berada. Kenapa sih bisa kayak gitu? Karena ketika suhu udara itu sudah berada di ambang toleransi daripada kemampuan dari suatu jenis ikan, maka kemampuan dari metaboliknya yang juga berhubungan dengan laju pengosongan lambungnya akan menurun, sehingga kemampuan ikan dalam melakukan proses tersebut akan lebih menurun lagi, seperti itu. Sehingga hal ini perlu menjadi suatu perhatian khusus nih buat kita sebagai manajemen sumber daya perairan untuk menilai bagaimana proses laju itu terjadi. Halo semuanya, balik lagi nih kita ke materi yang kedua, yaitu mengenai sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan daripada ikan ini menggunakan berbagai jenis organnya, makanya dia itu kompleks banget. Ada mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan juga anus. Kemudian kemarin kita sudah mempelajari mengenai penggunaan bagaimana pencernaan daripada in vivo dan in vitro sendiri. Aku pengen jelasin nih ke teman-teman mengenai bagaimana in vivo dan in vitro ini sendiri. Untuk in vivo merupakan pengukuran pencernaan yang prosesnya terjadi di dalam tubuh hewan, teman-teman. Nah, secara in vivo terjadi di luar tubuh hewan yang meniru proses pencernaan yang terjadi di saluran pencernaan hewan tersebut. Pengukuran secara in vitro mengukuran pencernaan dengan penggunaan beberapa indikator seperti misalnya enzim untuk mengukur daya cerna pada pencernaan. Kemudian pencernaan in vitro juga merupakan cara yang paling efektif dalam aktivitas bahan kimia dan hemat alat biaya. Nah, enzim-enzim yang mempengaruhi daripada proses pencernaan daripada ikan ini sendiri ada beberapa nih teman-teman. Apa aja sih yang mempengaruhi dari proses-proses ini? Yaitu yang pertama adalah lipase, yang kedua adalah amilase, dan yang ketiga adalah protease. Makanya nih teman-teman, makanya proses pencernaan ikan itu sangat kompleks. Ada yang in vitro, ada yang in vivo. Oleh sebab itu penting nih buat kita untuk bisa semakin mempelajari dari proses pencernaan ini. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari aku. Semoga ini bisa memberikan pengertian yang baik dan juga bisa mempelajari hal-hal yang baik juga buat teman-teman semuanya. See you di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak.